Nah, di jurusan bahasa Inggris, misalnya jurusan saya, pendidikan bahasa Inggris itu lulusannya ada Bu Rina nih. Sorry ya Bu Rina, saya put you on the spot karena ada orang bahasa Inggris di sini. Ada orang bahasa Inggris lagi nggak? Saya aja, Bu. Ada. Ada, Bu. Siapa? Ibu Fitri Alunanda. Dari mana, Bu? Dari Universitas Metamedia, Bu, STMI Indonesia Padang. Indonesia Padang. Nah, kita mungkin berbeda dengan Bu Nofrina. Bilang Bu Nofrina, apa sih lulusan kita jadi guru saja kah? Menjadi guru, peneliti, dan juga penerjemah, tidak salah. Oh. Ya, bekerja pada kantor atau bidang lain, tidak hanya jadi guru, jadi profil lulusan bahasa Inggris, sehingga kalau hanya jadi guru, kita akan berikan mata kuliahnya yang keluar nanti adalah mata kuliah keterampilan bahasa Inggris dengan mata kuliah PBM, ya kan? Proses belajar mengajar. Kalau jadi guru, pajak. Nah, karena kita mau juga lulusan kita tidak hanya jadi guru, tetapi bekerja di kantor-kantor perusahaan bidang lain yang memerlukan jasa mereka, maka kita berikan mata kuliah paket. Ada in translation, interpretation, public English for public relation, ya. Nah, itu. Jadi ada dua. Jadi mata kuliah itu lahirnya dari seperti apa, menjadi apakah lulusan kita inginkan, gitu. Nah, masing-masing nanti sudah keluar mata kuliahnya. Nah, mata kuliah itu kalaupun bisa tujuannya bisa banyak, seperti kata Bu Imas tadi, satu mata kuliah itu tujuannya kalau dipreteli bisa banyak kan? Misalnya satu pertemuan, satu tujuan. Atau nanti untuk topik 1 dibuat minggu 1, 2 tujuannya ini. Nah, bisa begitu ya. Atau minggu 1 ini tujuannya. Tapi learning outcome-nya tidak sebanyak itu. Nah, learning outcome itu rumusannya bisa mengapa, punya pengetahuan apa, punya keterampilan apa, dan sikap apa mereka setelah selesai mata kuliah Ibu dan Bapak. Mata kuliah. Oke. Nah, kadang-kadang rumusannya terlalu luas. Misalnya yang kita temukan siswanya bisa menerapkan hukum bla 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 di masyarakat. Itu nggak terukur itu setelah mata kuliah. Dia pencapaian LO itu bisa diukur setelah mata kuliah itu berakhir. Nah, dari LO itu di breakdown atau dipecah atau di apa namanya itu ya, menjadi tujuan-tujuan per pertemuan atau per topik. Oleh sebab itu, maka tidak ada sebenarnya LO itu harus berapa banyak, Bu, tapi dari agregasi internasional seperti AKAS, ONCA, ASEAN, mereka menganjurkan LO itu antara 5 dan 10 saja sudah cukup banyak gitu. Di not tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Oke, dari LO itu tergambar pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai mahasiswa, yang harus bisa mereka lakukan setelah mereka menyelesaikan mata kuliah tersebut. Oke? Paham sampai di sana? Oke, baik. Sekarang saya kasih waktu Ibu Bapak 5 menit. Cukup nggak sih 5 menit? Menuliskan agak 3 LO dari mata kuliah yang dipilih. Sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah, Bu. Oke. Bisa di-share. Kita ambillah randomly agak 3 atau 4 orang. Siapa yang mau menampilkan? Ini bisa share screen ya, Bu LP3M. Saya rasanya bisa. Silakan, siapa yang mau share screen? Jangan malu-malu. Bapak Ibu ini kan dosen semua nih. Nggak usah malu-malu. Siapa yang mau share screen? Kita ambil sebagai contoh. Ya. Okay. Ibu izin saya share screen. Saya Imawati Eka Putri dari UHAMKA, Ibu. Ya, silakan, Ibu. Ini
dalam satu RPS begitu tidak apa ya Bu ya? Dalam satu apa? Ya dalam satu RPS Bu. Jadi Nggak apa-apa. terkait dengan LO tadi atau sub CPMK ya. Apakah Belum sudah kelihatan. muncul Bapak Ibu? Belum muncul Bu Ima, Ini agak masih proses. lama. Kalau bagi saya belum. Di ibu apa yang lain sudah? Belum kelihatan. Ya masih dalam proses. Belum. Internet. Belum kelihatan. Sebentar ya Ibu. Udah tiba-tiba nge-lag. Nggak kelihatan ya, belum ya? Belum kan? Belum, Bu. Mana Ibu dan Bapak yang lain? Belum kan? Hai, Belum ya. Internet connection is not really. ya, ya. Bentar, Ibu. Belum Bu Aku Ima. nggak bisa ngapa-ngapain nih, Mas. Ini Bu Ima sepertinya ini ya ada gangguan koneksi. Oke. Ya mohon maaf Bu ya nih mungkin bisa diganti dengan ibu-ibu yang lain atau Bapak. Ya oke, nggak apa-apa. Ganti juga nggak apa-apa. Aduh, malu-maluin. Nggak apa-apa, tapi Bu Imawatinya harus di stop dulu kan? Baru bisa ya? Yang lain. Iya, sedang saya minta ya Bu. Di stop dulu sharingnya, kita minta 1, 2, kalau enggak bisa 3 nanti 2, paling tidak kita lihat apakah perlu diperbaiki atau sudah begitu sudah oke gitu ya. We learn from the mistakes. Ya sepertinya ada kendala di laptopnya Bu, jadi tidak bisa di stop share, tidak bisa diapa-apakan, mungkin dari host bisa membantu. Host yang bisa ya? Kita nggak bisa ya, hanya host ya? Iya Bu, ini saya mau coba meng-stop juga nggak bisa ya. Aduh, hostnya, udah. Itu udah dibantu. Oke, baik. Silakan yang lain. Bu Ima agak ada masalah ini jaringan. Pak Reski, Pak Fri itu siapa? Anyone? Ya, silakan. Mau coba Bu? Ya, oke. Saya screen bentar Bu. Ya. Yes, good. Terima kasih Pak Rizky. Mari kita lihat bersama-sama ya mata kuliahnya psikologi sosial. Iya. Jadi saya di mata kuliah psikososial coba buat 3 learning outcome-nya Bu. Yang pertama menguasai konsep. Nah, oke. Ada 3. Mulai dari menguasai konsep dan seterusnya, kemudian mampu menerapkan intervensi, kemudian mampu menerapkan konsep teoritis. Baik. Sampai kepada publikasi ilmiah dari berdasarkan konsep tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, oke. Seperti itu ya. Oke, baik. Ya, Nah, sekarang Ibu Bapak saya beri waktu 1-2 menit memberikan komentar. Bagaimana kalau ini learning outcome-nya? Psikologi sosial. Bertanya juga boleh kepada Pak Rizky, memberikan masukan juga boleh, berpendapat yang berbeda juga boleh.
Nggak ada? Bu Fitria Lonanda? Nggak termonong nih Pak Bu Fitria dengan Izin Bu memberikan tanggapan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Ian. Ya. Terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Riko, mungkin ini bisa ditambahkan dengan yang lain. Mungkin ini masih C untuk yang 2 dan 3. Untuk menerapkan kayaknya salah satunya diganti dengan mungkin mengimplementasikan mungkin. Karena tapi sebenarnya untuk penguasaan kompetensi di bagian LO-nya ini sudah termasuk yang high order thinking, Bu. Tinggal lagi nanti dikombinasikan dengan C yang lain, mungkin di C6 seperti mengkreasikan atau menerapkan atau apa. Menerapkan udah ya, berarti mengkreasikan atau menciptakan sesuatu yang itu dalam bentuk produk, karena kan nanti proses pembelajaran juga ada yang berbasis PJBL mungkin Bu. Mungkin itu aja tanggapannya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Zadrian. Jadi Zadrian melihat dari sisi levelnya ya. Kalau dilihat dari kata kerjanya, betul ya Zadrian ya? Kalau kita lihat dari kata kerja yang digunakan, maka ini masih bermain di level rendah dan sedang, benar? Iya, betul Bu. Baik, oke. Nah, diingatkan kembali bahwa nah itu ada di materinya. Jadi selama ini beberapa waktu yang lalu saya mencoba menukar-nukar cara menyampaikan kepada peserta ya. Saya ada yang saya ceramahkan di awal, ternyata kurang ini, kurang apa namanya, setelah di tugasnya kok kayak kurang paham juga gitu. Sekarang saya coba balikan gitu. Nah, kita ingat kembali taksonomi Bloom ada di dalam materi itu, ya. Kita sebenarnya untuk S1 itu levelnya di mana ya? D3 Bu. Di kalau KKNI itu sampai 6 Bu. 6. At least itu sampai mana? Mungkin analisis, kreasi sudah bisa sebenarnya menciptakan sesuai dengan level mereka. Anak S1, anak SMA pun sebenarnya bisa menciptakan. Ya. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, maka ini masih agak rendah dan sedang. Nah, kita sarankan supaya mengambil level yang agak tinggi, kognitif yang tinggi, sebenarnya level kognitif yang rendah sudah di bawah payungnya. Gitu. Jadi misalnya kalau saya mengajarkan mata kuliah menulis misalnya, kalau learning outcome-nya saya buat mahasiswa bisa menulis sebuah teks pendek yang terdiri dari kira-kira 5 paragraf atau sekitar 5 paragraf, maka memahami konsep sebuah teks sudah ada di dalam itu. Ya kan? Kan dia tidak bisa menulis kalau dia tidak paham apa itu teks. Maka ketika saya tulis, mahasiswa bisa menulis sebuah teks pendek sekitar 5 paragraf sebagai salah satu LO saya di mata kuliah menulis essay misalnya, itu saya tidak perlu lagi menuliskan mahasiswa memahami struktur sebuah teks. Paham nggak Ibu Bapak? Bisa nggak paham itu? Nah, makanya LO itu jumlahnya nggak sebanyak tujuan, tapi barangkali dalam satu pertemuan saya benar-benar mengupas struktur sebuah teks yang benar. Maka pada akhir pertemuan itu, tujuan yang saya tulis adalah siswa bisa memahami sebuah struktur teks dengan baik, dan dengan proses pembelajaran mungkin menganalisis teks yang baik dan analisis yang kurang baik.
sehingga mahasiswa paham, mengerti struktur teks yang baik itu seperti apa. Tapi di akhir pembelajaran, di akhir mata kuliahnya, saya tulis saja mereka bisa menulis teks dengan baik, maka di dalamnya sudah ada sebenarnya tercakup paham dengan struktur teks. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ke Pak Reski tadi. Jadi menerapkan itu mengimplementasikan saran Pak Zadrian. Tapi mungkin Pak Reski punya jawaban apa sama menerapkan dengan mengimplementasikan atau mungkin berbeda?